Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Krismonita Sari, NPM 2019-015060, kelas R5A. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas informatika dalam BK. Dosen pengampu yaitu Ibu Sri Utami, MPD Konselor. Materi yang akan saya jelaskan adalah kemandirian belajar. Pengertian kemandirian belajar. Menurut Mujiman tahun 2011, mengartikan kemandirian belajar adalah sifat serta kemampuan yang dimiliki oleh siswa untuk melakukan kegiatan belajar aktif yang didorong oleh motif siswa untuk menguasai suatu kompetensi. Kegiatan belajar aktif yang didorong oleh niat atau motif untuk menguasai suatu kompetensi guna mengatasi suatu masalah. Dibangun dengan bekal pengetahuan atau kompetensi yang dimiliki baik dalam menetapkan waktu belajar, tempat belajar, irama belajar, tempo belajar, cara belajar, maupun evaluasi belajar yang dilakukan oleh pembelajar itu sendiri. Lalu, menurut Nurwahyuni tahun 2013, kemandirian belajar adalah kesanggupan siswa dalam menjalani kegiatan belajar dengan seorang diri, tanpa tergantung kepada orang lain, yang dilakukan dengan penuh kesabaran dan mengarah kepada suatu pencapaian tujuan yang diinginkan oleh siswa. Aspek-aspek kemandirian belajar. Menurut Tahar dan Enceng, tahun 2006 mempunyai pendapat bahwa kemandirian belajar terdiri dari 3 aspek, yaitu pengelolaan belajar, tanggung jawab, dan pemanfaatan berbagai sumber belajar. Aspek-aspek kemandirian belajar itu dapat dijabarkan sebagai berikut. A. Aspek pengelolaan belajar, berarti siswa harus mampu mengatur strategi, waktu, dan tempat untuk melakukan aktivitas belajarnya, seperti membaca, meringkas, membuat catatan, dan mendengarkan materi dari audio. B. Aspek tanggung jawab, berarti siswa mampu menilai aktivitas, mengatasi kesulitan, dan mengukur kemampuan yang diperoleh dari belajar. C. Aspek pemanfaatan berbagai sumber belajar, berarti siswa dapat menggunakan berbagai sumber belajar seperti modul, majalah, kaset, audio, buku, internet, dan perpustakaan. Jali tahun 2017 menyatakan faktor-faktor internal yang mempengaruhi kemandirian belajar, yaitu 1. Konsep diri. Konsep diri adalah pandangan seseorang tentang dirinya sendiri yang menyangkut apa yang ia ketahui dan rasakan tentang perilakunya, isi hingga membentuk suatu konsep diri yang utuh. Remaja akan terus-menerus bimbang dan tidak mengerti tentang dirinya. 2. Motivasi. Motivasi merupakan kondisi fisiologis dan psikologis yang terdapat dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk melakukan aktivitas tertentu guna mencapai suatu tujuan atau kebutuhan. Ketiga, sikap. Sikap belajar yang positif akan menimbulkan intensitas kegiatan yang lebih tinggi dibanding dengan sikap belajar yang negatif. 4. Minat. Minat adalah rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Kelima, kebiasaan belajar. Kebiasaan belajar cenderung menguasai perilaku siswa pada setiap kali mereka melakukan kegiatan belajar, karena kebiasaan mengandung motivasi yang kuat. Faktor eksternal yang mempengaruhi kemandirian belajar. Menurut Jali, tahun 2017 dikelompokkan menjadi 4 faktor,
yaitu faktor keluarga, faktor sekolah, faktor masyarakat, dan lingkungan sekitar. Yang pertama, faktor keluarga. Keluarga merupakan kumpulan beberapa orang yang karena terikat oleh suatu ikatan perkawinan, lalu mengerti dan merasa berdiri sebagai suatu gabungan yang khas dan bersama-sama memperteguhkan gabungan itu untuk kebahagiaan, kesejahteraan, dan ketentraman semua anggota yang ada di dalam keluarga tersebut. Yang kedua, faktor sekolah. Sekolah merupakan tempat memberikan bekal ilmu kepada para siswa, berfungsi sebagai pembentuk kepribadian. Sekolah menjadi sumber pendidikan tentang kemandirian siswa. Yang ketiga, faktor masyarakat. Masyarakat merupakan faktor eksternal yang berpengaruh kepada siswa karena ada dalam masyarakat bergaul dengan teman sebaya ataupun dengan orang yang lebih dewasa. Kegiatan-kegiatan yang harus diikuti sebagai bentuk kehidupan bermasyarakat. Ciri-ciri atau karakteristik kemandirian belajar. Menurut Toha 1996 halaman 123 sampai 124 membagikan ciri-ciri kemandirian dalam 8 jenis, yaitu yang pertama, mampu berpikir secara kritis, kreatif, dan inovatif. Yang kedua, tidak mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain. Yang ketiga, tidak lari atau menghindari masalah. Yang keempat, memecahkan masalah dengan berpikir yang mendalam. Selanjutnya, yang kelima, apabila menjumpai masalah dipecahkan sendiri tanpa meminta bantuan orang lain. Yang keenam, tidak merasa rendah diri apabila harus berbeda dengan orang lain. Yang ketujuh, berusaha bekerja dengan penuh ketekunan dan kedisiplinan. Yang kedelapan, bertanggung jawab atas tindakan sendiri. Keterampilan belajar secara mandiri. Menurut Suparno, tahun 2001, halaman 106 sampai 126. Ada beberapa keterampilan belajar yang harus dimiliki oleh siswa agar dapat meningkatkan kemandirian dalam belajarnya, yaitu A. Mengenali diri sendiri. Memahami diri sendiri menjadi sangat penting karena banyak orang yang keliru menafsirkan kemampuan dirinya, baik karena menilai terlalu optimis maupun sebaliknya karena terlalu pesimistik dan menilai rendah kemampuannya. Dan yang akan sangat penting untuk memahami apa yang sebenarnya ingin dicapai atau dicita-citakan, yang merupakan visi terhadap kehidupan yang akan datang. B. Motivasi diri sendiri. Motivasi ada yang bersifat intrinsik, yaitu memang tumbuh di dalam orang tua itu sejak awal. Tetapi ada juga motivasi yang sifatnya ekstrinsik, yaitu yang berasal dari luar dirinya. Apakah itu orang tua, guru, teman, ataupun tuntutan pekerjaan. Menumbuhkan motivasi ini sebenarnya bisa dipelajari, yaitu dengan cara membuat daftar keuntungan yang akan diperoleh tatkala memutuskan untuk mempelajari sesuatu. C. Mempelajari cara-cara belajar efektif. Tipe atau gaya orang untuk belajar merupakan hal yang unik untuk dirinya dan makin sangat berbeda dengan gaya belajar orang lain. Namun, ada beberapa tips yang dapat dicatat tentang tindakan yang dapat membantu mengefektifkan seseorang dalam belajar. Yang pertama, membuat rangkuman. Yang kedua, membuat pemetaan konsep-konsep penting. Yang ketiga, mencatat hal-hal yang esensial menurut
komentar. Keempat, membaca secara efektif. Kelima, membuat situasi yang kondusif. Yang keenam, mengenali lingkungan.